Shalom semuanya. Dalam kesempatan ini, kelompok kami akan membawakan presentasi untuk tugas 2 pada mata kuliah agama Kristen dengan dosen pengampu Bapak Suhutan P. Simanulang, SPDK MPDK. Topik presentasi akan dibawakan adalah penjaga ciptaan Allah, yang dibagi menjadi 3 subpokok bahasan, yaitu yang pertama hubungan antara ekonomi dan ekologi, yang kedua manusia dan alam, dan yang ketiga sikap manusia terhadap alam. Kelompok kami terdiri atas Lia Magdalena Pasaribu, Stephen Boy, Kevin, Vera Tandika, saya sendiri Keminston, Riri Silalahi, dan Juan Dres Efriando. Selamat menyaksikan. Hubungan antara ekonomi dan ekologi. Hubungan ekonomi dan ekologi dapat dijabarkan dari pengertian etimologis. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos, yang berarti oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan, hukum. Ekonomi bisa diartikan sebagai upaya untuk mengatur atau merupakan penata layanan rumah tangga atau housekeeping. Sementara itu, ekologi berasal dari gabungan kata oikos dan logos. Oikos berarti rumah tangga dan logos berarti perkataan, pemahaman, dan pengertian. Hubungan antara ekonomi dan ekologi tergabung dalam pemahaman bahwa manusia tidak dapat menata masyarakat dan alam tanpa mengerti dan memeliharanya. Dengan kata lain, maka usaha untuk melakukan housekeeping harus dibarengi dengan naturkeeping. Kita harus menolak pandangan bahwa kita harus mengorbankan ekologi demi ekonomi apabila diperlukan, seolah-olah ekonomi menjadi lebih luhur daripada ekologi. Untuk menghadapi destruksi alam dan kemanusiaan di masyarakat, pendekatan etika ekologis dimulai dari asumsi mengenai keterikatan yang menyatu antara semua unsur kehidupan di muka bumi. Perlu dicari keseimbangan antara kebebasan individu dengan seluruh lingkungan biotik, baik dalam bentuk alam lingkungan maupun masyarakat. Dilihat dari perspektif ekologis, setiap individu berada dalam suatu jaringan kehidupan yang saling bergantung satu dengan yang lain, yang menunjukkan adanya saling ketergantungan antara ekonomi dan ekologis. Terdapat 5 bentuk hubungan iman Kristen dengan ekonomi menurut Allah. Yang pertama, yang pernyataannya dikatakan secara khusus dan secara umum. Perlu dilihat sebagai dua kekuatan yang harmonis dan memiliki dampak kepada ekonomi. Yang kedua, dapat dipercaya dalam berbagi pola pikir dan mengambil keputusan pada ekonomi manusia. Yang kedua, Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penebus. Dia memiliki sumber dan pemilik mutlak dan segala karunia yang manusia nikmati yang ada dalam hidup ini. Yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah sebagai wakil Allah. Allah melimpahkan berbagai kemungkinan dan memberikan potensi untuk menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Menggunakan wibawanya dengan penuh tanggung jawab dapat mengembangkan segenap aspek hidup serta terwujudnya aspek ekonomi, sosial, politis yang ada dalam semangat syukur dan melayani. Yang keempat, harta dan benda baik adanya dan harus disyukuri. Namun dalam hal tersebut bukan merupakan yang terpenting dalam kehidupan, karena hal ini tidak tepat untuk dijadikan suatu andalan dan orientasi hidup. Manusia hanyalah pemilik kedua setelah kepemilikan mutlak Allah yang telah diciptakan dan mengadakan semua hanya untuk kebaikan manusia. Yang kelima, dosa memutarbalikkan prinsip-prinsip ekonomi dan mendatangkan kutukan yang merusak dan menghancurkan wawasan ekonomi yang materialistis, egosentris, kompetitif, yang tidak terkendali, sekunder, tidak dapat mensyukuri dan tidak memuliakan Allah, dan dapat menyingkirkan etika dan moral ekonomi dan bisnis merupakan akibat dari kerusakan manusia yang memiliki banyak dosa. Reformasi yang terjadi terhadap kondisi jahat itu dapat terjadi apabila manusia kembali kepada prinsip-prinsip yang telah dinyatakan Tuhan. Sementara itu, perspektif iman Kristen terhadap ekologi adalah di mana manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi secara menyeluruh dengan segala isinya. Dalam satu sisi, manusia adalah bagian internal dari ciptaannya. Akan tetapi, di sisi lain, manusia memberikan kekuasaan untuk memerintah, memelihara bumi. Dengan demikian, hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya harus dijalani secara seimbang. Dalam Kejadian 2 ayat 15 yang berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Dapat diketahui bahwa
Penguasaan atas alam seharusnya dijalankan secara bertanggung jawab, yaitu memanfaatkan sambil menjaga dan memelihara. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan manusia, alam, dan hubungan mereka. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi, dan alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling bergantung dan saling membutuhkan. Alam adalah sahabat dan mitra manusia. Baik alam maupun manusia adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Tuhan itu menempatkan manusia di tengah alam. Tujuannya adalah supaya manusia itu bisa hidup bersama dengan alam. Ya, seperti yang bisa kita lihat pada Mazmur 24 ayat 1 yang berbunyi seperti ini. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dan Mazmur 89 ayat 12 yang berbunyi, punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia, serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Ya, jadi seperti yang kita lihat ya, sesungguhnya manusia telah diberi tugas oleh Allah untuk memelihara bumi. Dari satu segi, hasil bumi diberikan kepada manusia sebagai makanan dan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lain seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirman Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Dari segi lain, manusia diberi tugas untuk berkuasa di bumi dan memelihara bumi sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang tertulis pada Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Hubungan ini berfaedah bagi manusia dan juga bagi alam. Alam ini bukan milik manusia, melainkan milik Tuhan. Manusia memiliki tugas memelihara gunung, hutan, sungai, laut, waduk, danau, serta tanah kepunyaan Tuhan, bukan merusaknya. Dalam kitab Kejadian terdapat dua cerita penciptaan, yaitu yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 4, yaitu manusia bertugas menguasai dan menggarap alam. Manusia diberi tugas untuk menggunakan alam dan berkuasa atas alam. Kejadian pasal 1 ayat 28 berbunyi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia diberi tugas untuk membimbing dan menjinakkan alam. Perintah untuk menaklukkan dunia diberikan kepada manusia sebagai wakil Allah. Manusia dimaksudkan untuk berkuasa sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan sewenang-wenang. Manusia bertanggung jawab untuk menggunakan alam, tetapi bukan dengan mengutamakan dirinya sendiri, melainkan dalam pelayanan kepada sesamanya dan perhargaan kepada alam. Yang kedua, Kejadian pasal 2 ayat 4-25, yaitu manusia bertugas mengusahakan dan memelihara bumi. Tugas kedua ialah memelihara alam. Manusia harus menjaga alam sehingga tidak rusak. Menurut Alkitab, alam tanpa pemeliharaan manusia tidak akan lengkap. Manusia dibutuhkan untuk mengatur alam, bukan demi keuntungan manusia saja, tapi juga demi kebaikan alam. Manusia bertanggung jawab untuk memelihara alam sebagai karunia dari Allah, yang juga mencintai alam itu. Tugas manusia dalam dunia ini diberikan oleh Allah, dan manusia bertanggung jawab kepada Allah atas pelaksanaan tugas itu. Prinsip utama yang mendasari pandangan orang Kristen tentang lingkungan ialah bahwa dunia milik Allah. Ia yang menciptakan dan memelihara dunia, serta yang memiliki alam dan mempunyai kewibawaan tertinggi atasnya. Bumi dipercayakan bagi manusia untuk diolah dan diurusnya. Menjadi Kristen berarti menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang harmonis. Keikutsertaan dalam melestarikan alam bukan lagi harus dilakukan sebagai bentuk formalitas taat negara atau hanya ikut-ikutan masyarakat sekitar, tetapi dilaksanakan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen sebagai umat ciptaan Allah, yang bisa dimulai dari menyadarkan diri sendiri, berlanjut ke lingkungan sekitar, dan lalu masyarakat luas. Semua itu tentu saja diperbuat untuk memuliakan Allah, Sang Pencipta. Pada umumnya, terdapat 3 sikap manusia terhadap alam. Yang pertama, manusia dapat memandang alam sebagai ruang kuasa-kuasa yang menakutkan. Seperti terdapat beberapa kelompok yang masih menganut
kepercayaan menyenangkan kuasa alam dengan sesajen, kenduri, atau melakukan upacara-upacara. Yang kedua, alam dipandang bukan sebagai objek yang menentukan nasib manusia, melainkan sebagai objek yang dapat diselidiki dan dipergunakan oleh manusia. Dalam hal ini, manusia berperan sebagai subjek. Alam berada untuk manusia, bukan manusia untuk alam. Yang ketiga, alam maupun manusia dilihat sebagai dua aspek yang saling mempengaruhi. Manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras, karena manusia adalah satu dengan alam. Alkitab mencatat secara khusus adanya keinginan dalam diri manusia untuk menjadi sama seperti Allah. Dan karena keinginan itu, ia melanggar amanat Allah. Itu tertulis dalam Kejadian 3 ayat 5-6. Tindakan melanggar amanat Allah membawa dampak bukan hanya pada rusaknya hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan sesamanya, dan juga dengan alam. Manusia menghadapi alam tidak lagi dalam konteks sesama ciptaannya, tetapi mengarah pada hubungan Tuhan dengan miliknya. Manusia memperlakukan alam sebagai objek wisata yang semata-mata berguna untuk dimiliki dan dikonsumsi. Alam diperhatikan hanya dalam konteks kegunaan unsur materialistik. Manusia hanya memperhatikan tugas menguasai, tetapi tidak memperhatikan tugas memelihara. Alkitab menggambarkan kesatuan manusia dengan alam dalam cerita tentang pencipta manusia, yaitu di mana Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Itu tertulis dalam Kejadian 2 ayat 7. Seperti ia juga membentuk segala binatang hutan dan segala burung di udara dari tanah. Itu tertulis dalam Kejadian 2 ayat 19. Dalam artian itu, tanah yang biasa diartikan dengan bumi mempunyai 3 hubungan yang kait-mengait dengan manusia, yaitu manusia diciptakan dari tanah. Ia harus hidup menggarap tanah dan ia pasti akan kembali dengan tanah. Di sini nyata bahwa manusia dan alam lingkungan hidup saling bergantung sesuai dengan hukum ekosistem. Karena itu, apabila manusia merusak alam, maka secara otomatis ia juga merusak dirinya sendiri. Manusia sebagai citra Allah harus memanfaatkan alam sebagai bagian dari ibadah dan pengabdiannya kepada Allah. Dengan kata lain, penguasaan atas alam seharusnya dijalankan secara bertanggung jawab, yaitu memanfaatkan sembari menjaga dan memelihara. Ibadah yang sejati adalah ibadah untuk menjaga dan memelihara, sembari memanfaatkan apa saja yang merupakan kehendak Allah dalam hidup manusia, termasuk hal mengelola dan memelihara lingkungan hidup yang dipercayakan kekuasaan dan kepemimpinannya kepada manusia. Hubungan antara ekonomi dan ekologi dapat dijabarkan dari pengertian etimologis. Ekonomi yang berasal dari kata oikos atau rumah tangga dan nomos aturan hukum dapat diartikan sebagai upaya mengatur rumah tangga atau housekeeping. Apabila digabungkan dengan ekologi yang berasal dari kata oikos atau rumah tangga dan logos perkataan, pemahaman, dan pengertian, dapat diperoleh pemahaman bahwa manusia tidak dapat menata masyarakat dan alam tanpa memahami dan meliharanya. Dengan demikian, usaha untuk melakukan housekeeping atau mengacu pada mengelola ekonomi harus sejalan dengan nature keeping atau mengelola alam. Manusia dan alam punya hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Terdapat 2 tugas manusia dalam alam. Yang pertama adalah untuk menggunakan alam dan berkuasa atas alam. Dan yang kedua adalah bertanggung jawab kepada Allah atas pelaksanaan tugas itu. Pada umumnya, terdapat 3 sikap manusia terhadap alam. Yang pertama, orang dapat memandang alam sebagai ruang dari kuasa-kuasa yang menakutkan, sehingga manusia harus tunduk kepada alam dan menyenangkan kuasa alam. Yang kedua, alam dipandang bukan sebagai subjek yang dapat menentukan nasib manusia, melainkan sebagai objek yang dapat diselidiki dan dipergunakan oleh manusia. Yang ketiga, baik alam maupun manusia dilihat sebagai 2 subjek yang saling mengaruhi dan perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras. Saran yang dapat kami berikan untuk kita semua adalah hendaknya kita dapat menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, serta menjalankan tugas untuk mengusahakan dan melihara alam ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan.
Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.